Kisah berfokus pada seorang ibu muda bernama Claire yang sudah 9 bulan pisah ranjang dengan suami yang dikabarkan suaminya selingkuh dengan sekretaris. Kita juga diperkenalkan dengan seorang bujang tanggung bernama Kevin yang menjadi anak satu-satunya hasil hubungan antara Claire dengan sang suami. Saat pagi yang indah, Claire dan Kevin berencana pergi ke suatu tempat, namun entah kenapa pintu garasi tiba-tiba macet. Karena buru-buru, akhirnya Claire berinisiatif mengangkat pintu garasi. Namun, tenaga Claire kalah dengan beban pintu yang terlalu berat. Saat itu, tiba-tiba muncul seorang pria yang entah datangnya dari mana membantu Claire mengangkat pintu. Pria itu bernama Noah yang merupakan tetangga baru dengan tubuh atletis dan berwajah lumayan tampan yang membuat Claire jadi salah tingkah. Bahkan bukan hanya itu, ia juga memperbaiki kerusakan pintu garasi milik Claire. Karena Noah orangnya friendly, maka tidak butuh waktu lama Noah pun segera akrab dengan Kevin. Bahkan mengajarkan Kevin untuk menjadi seorang pria sejati tanpa rasa gugup di hadapan wanita. Malam hari, Claire yang kesepian beranjak ke pembaringan. Namun saat itu ia menyempatkan diri mengintip aktivitas Noah di kamarnya. Yang bagi Claire, Noah adalah seorang pria yang sempurna. Pagi hari, Claire melihat Noah mengajarkan Kevin bagaimana bongkar pasang isi kadut mobil. Namun saat itu yang diperhatikan Claire, otot dan tubuh Noah yang terlihat atletis dan membuat pikiran Claire semakin ngalor ngidul. Semakin hari, hubungan Claire dan Noah semakin dekat, bahkan tidak canggung mengajaknya makan bersama seperti keluarga dan memperkenalkannya pada teman yang menjadi teman curhat Claire bernama Betty. Di saat itu, ternyata Claire dan Noah mempunyai satu kesamaan, yaitu sama-sama menyukai karya sastra klasik. Dan karena hal itu, Noah membelikan Claire buku sastra klasik edisi terbaru yang tentunya ada udang di balik rengginang. Malam hari menjelang tidur, seperti biasa Claire mengintip aktivitas Noah. Namun saat itu Claire melihat sesuatu yang mubazir untuk dilewatkan. Ya, ia melihat Noah sedang ganti pakaian yang saat itu memperlihatkan tubuh atletis tanpa sehelai benang pun. Namun sialnya saat itu Noah menyadari bahwa dirinya sedang diintip yang tentunya hal itu membuat Claire jadi kikuk bercampur malu. Sebagai janda muda, Claire mencoba mengalihkan perhatiannya dari Noah dengan cara berkencan dengan pria yang sebaya dengan dirinya. Namun kencannya gagal total karena pria yang ia jumpai bagi Claire sangat ngeselin dan nyebelin. Sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah sajalah. Namun saat rasa jengkelnya belum habis, Claire mendapat panggilan telepon dari Noah yang gagal dalam memasak ayam di oven. Sehingga Noah memutuskan mengajak Claire membantunya di rumah Noah. Kebetulan saat itu Claire sedang sendirian karena Kevin sedang liburan ke rumah ayahnya. Maka Claire dengan leluasa pergi kemanapun yang ia inginkan. Saat tiba di rumah Noah, ternyata Noah selama ini memendam hasrat terpendam pada Claire yang pada akhirnya terjadi adu mekanik. Noah, I can't. You are watching. Keesokan paginya saat Claire terbangun, ia menyadari bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan besar yang tidak boleh terulang. Dan kebetulan keesokan harinya Kevin pulang liburan dan membawa serta ayahnya pulang ke rumah. Dari obrolan mereka bertiga, sepertinya ada rencana bahwa ayahnya Kevin yang bernama Gareth akan balikan lagi dengan Claire. Namun di saat itu, Noah muncul berkenalan langsung dengan Gareth yang tentunya hal itu membuat Claire menjadi canggung bercampur takut. Gareth baru pulang ke rumah pada malam harinya dan sebelum pulang Gareth menyempatkan diri ngobrol tentang rencananya untuk balikan. Namun obrolan mereka berdua dilihat oleh Noah dari balik jendela yang membuat rasa cemburu Noah tiba-tiba bangkit. Liburan usai, hari pertama masuk sekolah pun datang juga. Claire yang ternyata berprofesi sebagai seorang guru kembali ke sekolah untuk mengajar. Namun siapa sangka saat itu ia mendapatkan seorang siswa baru yang ternyata itu adalah Noah. Claire menyampaikan keberatan kepada kepala sekolah perihal Noah yang ikut dalam kelasnya. Namun, kepala sekolah menyampaikan bahwa itu adalah permohonan Claire sendiri beberapa hari yang lalu. Claire pun heran dan yakin bahwa Noah telah memalsukan permohonan itu. Sepulangnya dari sekolah, Noah mengajarkan Kevin bagaimana cara membidik target dengan senjata. Dan saat itu, Noah menghasut Kevin untuk memusuhi ayahnya. Dengan mengatakan bahwa ayahnya sudah bosan dengan para wanita di luar dan memutuskan untuk kembali pada ibunya. Di sini mulai terlihat sifat asli Noah yang sesungguhnya.
Rasa cemburu Noah semakin menjadi saat melihat hubungan Claire dan Gareth semakin dekat. Hal itu membuat Noah tidak bisa tidur dan ia pun merencanakan sesuatu di luar akal sehat. Melihat gelagat Noah yang tidak baik, Claire melarang Kevin bergaul dengan Noah. Namun karena Kevin sudah termakan hasutan dari Noah, maka ia tidak mempercayai ibunya sendiri, justru lebih memilih berangkat ke sekolah bersama Noah. Perilaku sebenarnya Noah mulai terlihat saat ia menghajar seorang bocah yang membuli Kevin tanpa rasa ampun, tanpa rasa kasihan. Bahkan Betty yang berprofesi sebagai guru BK mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan dari Noah yang mengatakan bahwa Betty adalah PSK tua yang tidak ada harganya. Keesokan harinya saat Claire akan mengajar, ia dikejutkan dengan poster yang memenuhi seluruh ruangan kelas. Poster itu berisi foto-foto adegan panas Claire dan Noah yang pernah ia lakukan. Hal itu membuat Claire menjadi panik. Terlebih, sang kepala sekolah datang mencoba membuka pintu. Beruntung saat pintu terbuka, semua poster sudah ia bereskan. Claire pun beralasan bahwa ia baru saja mendapat panggilan telepon yang sangat pribadi. Sepulang dari sekolah, Kevin mendapatkan jemputan dari Gareth yang saat itu Gareth memberikan kesempatan pada Kevin untuk mengemudikan mobil kesayangannya. Akan tetapi Kevin yang sudah termakan hasutan tidak memperdulikan sang ayah yang mengajaknya ngobrol. Namun saat itu tiba-tiba mobil melaju tidak terkendali karena mengalami remblong. Beruntung berkat arahan Gareth mereka berhasil selamat setelah menabrak pembatas jalan. Claire yang telah menyelesaikan tugas mengajar hari itu segera menemui Betty dan mengatakan yang sebenarnya tentang semua poster tersebut. Claire sangat takut jika foto atau videonya tersebut tersebar maka hidupnya akan hancur. Betty akhirnya merencanakan sesuatu yang cukup berisiko. Claire pulang ke rumah menggunakan mobil yang biasa ia kendarai, namun karena berbelok ke arah lain, membuat Noah terus mengikutinya dari belakang. Akan tetapi setibanya di lampu merah, Noah menyadari bahwa mobil itu bukan dikendarai oleh Claire, namun dikemudikan oleh Betty. Hal itu sontak membuat Noah merasa ada yang tidak beres, lalu segera memutar kendaraannya. Ternyata semua itu adalah rencana dari Betty yang sengaja menjebak Noah agar mengikutinya. Sedangkan Claire sebenarnya sudah berada di rumah Noah untuk menghapus semua file video adegan Noah dengan dirinya. Saat masuk ke rumah Noah, Claire dikejutkan dengan banyaknya foto dan poster yang sudah dicetak oleh Noah. Tidak sampai di situ, Claire juga melihat mekanisme pengereman mobil yang sama persis dengan mobil milik Gareth. Yang ternyata nyawa Kevin dan Gareth hampir melayang karena ulah dari Noah. Claire juga melihat mekanisme mobil tua dengan merek X yang tidak ia ketahui itu mobil siapa. Akhirnya Claire berhasil menghapus semua file video dan foto sebelum Noah tiba. Claire segera menghubungi Betty bahwa rencana mereka telah berhasil dilaksanakan yang membuat Betty bisa bernafas lega. Akan tetapi tiba-tiba di sisi lain, karena merasa penasaran, Claire akhirnya menghubungi pihak berwajib tentang mobil X yang ia lihat di dalam file. Dari penjelasan polisi baru diketahui ternyata mobil X itu adalah mobil orang tua Noah yang mengalami kecelakaan beberapa minggu yang lalu. Mengetahui hal itu, Claire segera menghubungi Betty dan menceritakan bahwa Noah adalah seorang psikopat yang telah menghabisi orang tuanya sendiri. Namun saat itu Betty hanya menjawab bahwa ia membutuhkan bantuannya dan meminta Claire datang ke rumahnya. Setibanya di rumah Betty, Claire menemukan rumah Betty dalam keadaan gelap gulita. Dan saat mencari keberadaan Betty, tiba-tiba ya, Claire menemukan Betty sudah tidak bernyawa dengan kondisi cukup mengenaskan. Claire juga menemukan Gareth dan Kevin di dalam gudang dalam keadaan terikat. Di sini terjadi adu mekanik yang sulit untuk diceritakan. Namun Noah melakukan semua ini karena sebenarnya ia sangat mencintai Claire, namun dengan cara yang cukup berlebihan. Claire memanfaatkan hal itu dan berhasil membuat Noah buta sebelah. Yang pada akhirnya Noah binasa setelah tertimpa alat berat. Film ini mengajarkan kita bahwa sesuatu yang berlebihan akan membawa petaka. Alur cerita pun selesai.